Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadratal muhtaram, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia yang berkah ini kita semua masih dipertemukan kembali untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan bersama majlis taklim kita. Marilah kita buka majlis ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberkahi majlis kita, memberikan kita ilmu yang manfaat, berkah, serta ilmu yang diridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'adda 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali taklim kita, kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yu'minu billahi wal yaumil akhiri, yang merasa beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya orang tersebut ini falyakul khairan, kalau berkata maka berkatalah dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak mampu berkata dengan baik maka lebih baik adalah diam. Kata Nabi bahwa perkataan atau amalan yang tidak bisa ditarik kembali adalah perkataan. Amalan yang tidak bisa ditarik kembali adalah perkataan yang diucapkan dengan lisan. Dan hisab paling berat, hisab paling lama adalah lisan. Hisabnya lisan. Bahwa lisan itu nanti hisabnya dia akan sangat lama. Apapun yang keluar dari lisan kita itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita ini pengen berkata kepada siapapun, entah itu dalam rangka ngobrol biasa atau dalam rangka menasehati orang lain, bahkan dalam rangka berdebat, ya dalam rangka berdebat, adu argumen, itu Nabi menyuruh kepada kita agar berkata dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Andaikan kalian semua ini berdebat, maka berdebatlah billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang baik, dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu, lebih baik adalah diam. Dan diam ini bisa menjadi sedekah, bisa menjadi tirakat atau riyadhah. Maka tirakat paling berat, kalau kita puasa setiap Senin Kamis, itu kan termasuk tirakat Pak, termasuk riyadhah.
Riyadhah paling berat itu adalah menahan lisan kita untuk tidak berkata buruk. Itu paling berat. Orang kalau puasa masih gampang, tinggal tidur selesai. Tapi kalau mulut kita tahan untuk tidak berkata kotor, tidak berkata buruk, maka itu sangatlah sulit. Dan itu adalah tirakat yang paling berat. Sama seperti perang. Perang yang paling berat kata Nabi adalah perang memerangi hawa nafsu. Maka auliyasmut, lebih baik diam. Itu yang tampak dari orang tersebut itu hanyalah kebaikan. Panjenengan diam saja itu yang tampak adalah kebaikan. Tapi sekali ngomong itu bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Tapi kalau kita lebih memilih diam, yang tampak dari kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu yasubbu banu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil lailu wan nahar. Tapi bahwa kita dianjurkan untuk berkata baik dan lebih baik diam, atau lebih baik diam kecuali satu, zikir. Ini lebih baik diucapkan. Ya, kalau zikir kepada Allah itu alangkah baiknya diucapkan secara lisan. Apakah ketika kita hanya sekedar lewat hati boleh, Pak? Boleh. Tetapi itu zikir untuk tingkatan kita itu lebih baik diucapkan dengan lisan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu yasubbu banu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil lailu wan nahar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu, Allah berfirman, yasubbu bani Adam ad-dahra, anak Adam itu mencela masa atau mencela waktu. Dahar ini masa. Kalau dahar ini lebih kepada pakainya tahun, bukan hari, bukan bulan, tetapi tahun. Bani Adam atau anak Adam, keturunannya Adam itu mencela masa. Wa ana dahru biyadil lailu wan nahar, padahal aku adalah masa. Biyadil lailu wan nahar, di tanganku siang dan malam itu berada, kata Allah. Jadi maksudnya adalah setiap hari 24 jam itu semua adalah masa, dan masa itu adalah masanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diartikan Allah ini membutuhkan waktu, tidak. Artinya dalam 24 jam itu sesungguhnya terdapat siang dan malam, dan di siang sampai malam itu semua ada pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam genggamannya. Maka jangan sampai kita ini mencela waktu, menjelek-jelekkan waktu, menyepelekan waktu. Itu juga termasuk mencela waktu, Pak. Menyepelekan atau mengolor-ngolor waktu, terutama kalau urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, urusan ibadah. Nanti tak sholat nanti aja, nanti. Ya, kalau kita ini diberikan panjang umur. Makanya Nabi itu kenapa kok beliau itu bersabda ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, bukan ka'annaka ta'isu godan. Karena untuk besok itu tidak ada yang menjamin kita masih hidup. Sekarang mungkin saya masih di masjid, ini bisa jadi besok itu saya mati, entah dengan cara apapun, bahwa kematian itu tidak ada yang bisa menjamin kapan kita tahu. Besok pun juga waktu kita masih hidup tidak ada yang menjamin. Meskipun orang tersebut ini banyak amalnya atau banyak maksiatnya, itu tidak ada yang bisa menjamin tentang kehidupan manusia. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan sampai kita ini mencela waktu. Bagaimanapun waktu itu adalah milik Allah. Kalau kita mencela waktu berarti sama dengan kita mencela Allah subhanahu wa ta'ala.
Lah kalau sudah kelewat bagaimana Pak? Itu insya Allah Allah itu maha ampun. Tapi bukan berarti ketika Allah mengampuni kita kemudian itu kita terus seenaknya sendiri. Jangan. An Jabir radhiyallahu anhu qol, ini Jabir bin Abdillah. Jadi nanti ada namanya Sa'id bin Jabir, ada Jabir bin Abdillah. Kalau Sa'id bin Jabir pakai jim ba ya ro, itu Sa'id bin Jabir, itu beliau termasuk sahabat yang ahli ibadah. Tapi kalau Jabir bin Abdillah ini adalah termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun. Beliau ini ketemu masa Nabi, masa sahabat dan masa tabi'in. Konon ada yang mengatakan umur beliau ini 94 tahun. Dan beliau adalah penyelamat syariat Islam, yang mana syariat tersebut ini datang kepada umatnya Nabi Muhammad dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringan. Bapaknya beliau Abdillah ini juga termasuk sahabat Nabi yang waktu beliau wafat itu hanya dikafani dengan satu helai sarung setengah badan yang atas, dan bawahnya ini ditutup dengan rumput. Maka kalau kita ini kok nanti misalkan kita mati kemudian nggak ada kain kafan, nggak ada pakaian apapun kecuali satu, kita ini boleh ditutupi dengan rumput. Nah, itu adalah Jabir bin Abdillah. Biasanya beliau itu sukanya, ya kebiasaan Jabir bin Abdillah, kalau ke masjid, pulang dari masjid itu biasanya pakai celana, kemudian pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah. Tapi ketika sholat beliau hanya pakai sarungnya, gamis dicopot, celana dicopot, sorban dicopot, imamah dicopot, dan hanya pakai satu sarung, yang mana sarungnya ini hanya di akidan izarohu ala atikihi. Jadi hanya ditalikan di lehernya, kayak kayak kainnya koki-koki itu loh Pak tukang masak. Lah, plek seperti itu. Itu cara beliau mempertahankan syariat, jangan sampai syariat ini memberatkan umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada teman kita, jamaah kita yang sholat kemudian bajunya ini ada yang baju trakindo, operation maintenance, itu boleh Pak, nggak ada yang larang. Yang penting pesan saya, yang penting itu dijaga kesuciannya. Kalau yakin baju itu suci silahkan dipakai, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak suci, carilah baju yang suci. Nah, itu termasuk kontribusi Jabir bin Abdillah. Qala wulida lirajulin minna gulamun fasammahul qasim faqalu la naknihi. Makanya kalau sekarang itu kok ada orang yang pakai sarung kemudian masih pakai celana, lah itu ya kurang lebih mirip sama Jabir bin Abdillah. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala wulida lirajulin, bahwa Jabir meriwayatkan satu hadis, beliau berkata, seorang laki-laki di antara kami itu telah dilahirkan hulamun fasammahul qasim. Laki-laki itu dinamakan atau dikasih nama Al-Qasim. Qasim ini artinya adalah membagi atau pembagi. Tapi kalau qassama itu artinya sumpah, beda. Faqalu la naknihi hatta nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala sammu bismi wala taktanu bikunyati. Maka ketika ada laki-laki yang lahir kemudian diberi nama Qasim, di situ para sahabat berkata, kami tidak menjulukinya la naknihi hatta nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
kami tidak menjulukinya, kami tidak memanggilnya, sampai kami ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dalam satu kelompok ini misalkan tiba-tiba ada anaknya si A lahir diberi nama Qasim, maka yang lain ini belum sepakat untuk memanggil Qasim, belum sepakat untuk memberi julukan kepada Qasim. Yang lain ini pengen klarifikasi, pengen bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dulu. Faqala sammu bismi wala taktanu bikunyati, yaitu sammu bismi, berilah nama dengan namaku, wala taktanu bikunyati, dan janganlah kalian itu memberi julukan seperti julukanku. Itu kata Nabi. Jadi ketika ada anak lahir kok diberi nama seperti nama Muhammad, nama Ahmad, nama Qasim, nama Ali, nama Tholib, nama siapa lagi, itu boleh.